Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini, Kamis 10 Februari 2022, peringatan wajib Santa Skolastika Perawan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenesia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kegagalan adalah saat di mana kita berhenti untuk melangkah ke pintu keberhasilan yang ada satu langkah di depan. Itulah salah satu kata bijak yang cukup indah yang mengungkapkan bahwa kegagalan dan keberhasilan tidaklah berada jauh di seberang, tetapi terkadang berada di depan mata. Hanya terkadang kita jatuh dan menyerah, sehingga kita enggan untuk bangun dan melangkah satu langkah lagi menuju keberhasilan itu. Seringkali orang banyak menggantungkan cita-cita setinggi langit, tetapi mereka terkadang lupa bagaimana jalan menuju ke sana. Akhirnya mereka tidak pernah sampai pada langit di mana cita-cita mereka tergantung. Padahal hanya diperlukan sedikit usaha dan perjuangan. Tentu saja semua itu harus diimbangi sikap percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bercerita tentang seorang perempuan dari Sirofenesia yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sedang kerasukan dapat disembuhkan. Namun apa yang terjadi? Ia tidak langsung memperoleh apa yang dimintanya. Ia ditolak oleh Yesus. Tapi lihatlah perempuan ini. Apakah ia menyerah? Tidak. Ia tidak berhenti dengan penolakan itu. Dengan penuh kerendahan hati, ia terus memperjuangkan keinginannya dan mengakui semua yang dikatakan Yesus kepadanya. Tanpa diduga, semua perjuangannya tidak sia-sia. Dengan perkataannya, ia mampu meluluhkan hati Yesus. Akhirnya Yesus terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan perempuan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup tidak berjalan mulus.
ada kalanya kita merasa gagal dalam hidup. Kita merasa gagal karena segala perjuangan dan jerih payah seakan-akan terasa sia-sia dan tak berguna lagi. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika halnya demikian, kita dapat belajar dari Injil hari ini. Kita dapat belajar dari perempuan dari Sirofenesia. Kita dapat belajar bagaimana ia berjuang untuk memohon kesembuhan bagi anaknya. Kita juga dapat belajar bagaimana bersikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Melalui kedua sikap inilah, maka ia memperoleh kesembuhan bagi anaknya. Maka dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, hendaklah kita bersikap demikian. Sikap yang senantiasa rendah hati dan tetap percaya akan kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekuatan tekad perempuan Sirofenesia menginspirasi kita untuk ulet dan tidak putus asa dalam menghadapi semua permasalahan hidup seberat apapun. Semua permasalahan hidup tidak dapat diselesaikannya hanya dengan semangat yang rapuh dan loyo. Kemauan dan tekad yang kuat merupakan motor yang menghasilkan mujizat yang membawa kita keluar dari kesulitan kita. Banyak prestasi besar yang terukir berkat kekuatan sebuah tekad. Banyak kesembuhan yang terjadi berkat tekad dan harapan besar dari si sakit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari perempuan itu kita juga bisa belajar untuk menjadi orang yang selalu berkata dan bersikap positif, tidak peduli dalam suasana yang tidak kondusif. Baginya, kesembuhan anaknya jauh lebih penting daripada reaksi orang atas usahanya mencari kesembuhan bagi anaknya. Kata-kata positif dapat mengubah dunia. Kata-kata positif selalu dapat menumbuhkan diri kita sendiri dan orang lain. Marilah berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini manusia lemah dan tak berdaya. Terkadang kami jatuh dan tak mampu bangun lagi. Kuatkanlah kami, tuntun dan peganglah tangan kami, sehingga kami dapat menjalani semua perjalanan hidup kami. Tumbuhkanlah pula kerendahan hati dalam hati kami, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.